Al-An'am surat yang ke-6 ayatnya ayat 82. Al-An'am surat yang ke-6 ayatnya ayat 82. Ada di halaman 138. Surat Al-An'am surat yang ke-6 dalam urutan mushaf, ayatnya ayat 82, ada di halaman 138. Ayat 82 surat ke-6 ayatipun ayat 8 kali. Awal ayatnya alladzina amanu walam yalbisu. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 82. Halaman, kalau mushaf standar satu halaman itu ada 15 baris, itu ada di halaman 138. Sudah ketemu nggih? Pun dereng. Kita mulai nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasha'
Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman. Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas shalihin. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u
عباده walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Fa yakfur biha haulai faqad wakkalna biha faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Tadih pendek nggih, bukan tadih. Fa bi hudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra. In huwa illa dzikra lil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pertama pesantren Tahfiz Quran Yatim Nurani Insani rahimakumullah. Mugi-mugi kula pansami tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged pepanggihan malih. Kula gatosaken wajah-wajah panjenengan langkung cerah sebab pirang-pirang dina mangan daging.
Ketoke ya durung entek mbuh sasi rong sasi sok rantek nggih. Alhamdulillah. Kita lajengaken anggenipun sinau Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dumugi ayat 269 insyaallah nggih sama nggih. Tasih rangkaian ayat-ayat ingkang isinipun dawuh supados kula sami purun menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik tekannya menika ingkang pun infakaken menika bondo ingkang sae. Maka kita beri judul berinfak dengan harta yang baik. Faqalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Asring kita emutaken nalika Allah menyeru mawi kalimat wahai orang-orang yang beriman, tentu engkang pun najeng-ajeng yang diharapkan adalah kesadaran iman sepenuhnya. Sebab sakmangke engkang purun gatosaken yang mau memperhatikan apa yang hendak disampaikan adalah orang yang memiliki kesadaran iman yang baik. Sebab wonten tiyang menika mawi lisanipun ngaku iman ning boten gadah kesadaran iman. Nek ngakune iman ning boten gadah kesadaran bilih piyambakipun tiyang ingkang saestu iman. Kesadaran iman itu adalah tatkala dipanggil lalu ada perintah untuk dilaksanakan, ada larangan yang mesti dijauhi, niku wonten sensitivitas napa nggih langsung kraos bilih piyambakipun menika yang dituju oleh perintah atau larangan itu. Lah nek wonten tiyang menika diperintahkan kepada sesuatu atau dilarang dari sesuatu mboten rumangsa, tidak merasa sebagai pihak yang diperintah, tidak merasa sebagai pihak yang dilarang untuk melakukan satu tindakan, mongko sampun diawali dengan panggilan hai orang-orang yang beriman, itu menunjukkan kesadaran imannya lemah atau bahkan tidak ada. Terus cetha dawuh nindakake salat, cetha dawuh nindakake siam, cetha dawuh nindakake infak lan sak pituritipun, tetapi dia tidak merasa sebagai pihak yang diperintah. Faktanya kasunyatan wonten boten wong niku cetha dikandani kon salat, kon poso, kon sedekah ning ora rumangsa dikongkon. Wonten mboten? Tidak merasa dirinya yang tengah diperintah. Ini menjadi petunjuk bahwa dia memiliki kesadaran iman yang lemah. Bisa jadi bahkan tidak ada sama sekali imannya. Sehingga nalika Allah dawuh kita maos Quran ada perintah kedahipun kita ingkang maos utawi ingkang nembe midhangetaken ayat kala wau langsung krasa iki dawuh Gusti Allah nggo aku ngoten. Seharusnya begitu dalam berinteraksi dengan Quran. Ketika Allah melarang sesuatu kita langsung merasa iki aku sing dilarang oleh Allah, jangan sampai melakukan hal ini. Seharusnya begitu.
Sikap demikian terhadap Al-Quran inilah yang membedakan generasi para sahabat kaderipun jeung Nabi secara langsung dengan umat Islam belakangan. Wonten ulama ingkang memberikan komentar demikian. Beliau mengawali dengan pertanyaan, lho bedane niku apa? Umat Islam hari ini dengan umat Islam di zaman Nabi. Wong Qur'ane padha, nabine padha, sing disembah padha, le salat carane ya padha. Ning kok iso hasile niku beda niku sebabe napa? Jenengan saged jawab mboten? Gitu? Qur'ane sami to nggih? Nabine sami. Yang disembah sama, sholat dilakukan dengan cara yang sama. Kok hasilnya iso beda? Satu di antara sebabnya menurut ulama menika karena pensikapan kita terhadap Quran. Ludos pun di para sahabat rumiyin dalam menyikapi Quran itu kados ini perintah harian yang ditujukan kepada prajurit perang di medan pertempuran. Jeneng prajurit tentara niku nek didhawuhi komandane kan siap laksanakan. Ngoten ta nggih? Lah nek ade niku nggih ora kepanggih ta nggih? Siap laksanakan. Sadar sepenuhnya ayat itu ditujukan kepada dirinya, maka ia bersegera menyambut dan melaksanakan. Begitupun pada ayat ini dipanggil orang-orang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian. Cethom nika dawuh fil amr, anfiqu, infakkanlah oleh kalian. Maka kalau benar ia beriman, dia merasa tengah diperintah oleh ayat ini, sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Dan umum semua orang yang beriman miturut tekstual ayat menika diperintahkan untuk berinfak. Ora mung sing sugih, berarti sing melarat nggih ken infak. Bahkan pengertian ini bahwa berinfak tertuju secara umum kepada orang-orang beriman baik kaya maupun miskin dikuatkan lagi, ditegaskan lagi oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula waos wonten Sahih Bukhari menika ada dawuh saking Kanjeng Nabi. Disebutkan di dalam hadis itu Nabi memerintahkan orang-orang yang kaya untuk menginfakkan hartanya dengan kelebihan harta yang dimiliki. Sedangkan kepada yang miskin, para sahabat yang fakir, Nabi juga memerintahkan bersedekah dengan kemampuannya. Semampunya. Para sahabat tidak merasa terbebani oleh perintah ini. Bahkan saumpami kok mboten gadah bondo dalam wujud arto fisik materi or blababar blas ora duwe niku tetep berusaha dos pundi nggih carane tetep angsal ganjaran kados dene wong sing duwe duit yang berinfak itu. Penati kita aturaken hadisipun. Sekumpulan sahabat yang melarat itu datang kepada Nabi curhat. Menyampaikan masalahnya kepada Nabi, yang tengah diadukan kepada Nabi niku wong-wong sing do sugih. Bukan karena napa nggih? Meri krana wong sugih duwe duit sing kathah iso tuku apa-apa mboten.
Mereka mengadukan masalahnya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami ini telah mendahului kami dalam mendapatkan pahala. Menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Terus saumpami nggih tahun iki nampi korban dereng saged menjadi sahibul korban. Nek iso niku nggih ampun sak lawase muk nampa terus. Maka kita berupaya muga-muga tahun ngarep aku iso korban. Ngoten. Nggih. Kantun usaha kalih anggenipun donga to nggih. Mengke monggo kersa Gusti Allah kapan kemampuan itu diberikan olehnya. Niki sing nembe viral kan daerah Banjarnegara nggih. Wonten napa kampung napa desa menika le korban sapi 73 nggih to. Le korban kambing 250 pinten nggih 4. Niku sak kampung nggih. Cobi. Sapi ini 73 mendonipun 254. Lho kok iso? Ternyata nggih nganggo usaha. Gusti Allah terus maringi gampil. Tiap hari nabung 10.000, wonten sing 20.000, wonten sing 30.000 sesuai kemampuan. Ada program nabung korban. Dan tiap tahun sejumlah besar, separuh lebih dari masyarakat ya di dusun atau kampung menika bisa berkorban. Niku contoh kados pundi amal yang saat ini belum bisa dilakukan, kita berusaha untuk bisa melakukannya. Kula riyen kalih rencang-rencang niki saderengipun wonten pesantren niku kula mikir ngeten. Aku ki nek ngandalke awakku dhewe arep mlebu swarga ya ketok abot. Sebab napa nggih? Bersungguh-sungguh seperti apapun kita untuk berusaha nek dhewe niku tetap kemampuannya terbatas. Nggih mboten? Nggih. Akon ngisi pengajian mawon. Kula niki nek riyen jaman kula enom nggih rumangsa rada tuwa saniki. Sedina iso ngisi ping 7 ping 8. Sakniki nek ngisi ping 5 niku wis pegel kabeh. Lalu saat itu saya mikir, piye carane nggih gadah amal sing gedhe. Berarti kudu kerjasama, bersinergi, berjamaah, amal jamaah. Terus kalih rencang-rencang ayu bagaimana caranya bisa membuat amal soleh bareng-bareng mlebu swarga nggih bareng-bareng. Nggih, den nate kita aturaken nggih mung urunan 1.000 rupiah wong zaman semono urung duwe duit. Nggih. 1.000 rupiah dikumpulke wong 13 iso 13.000 wis iso nggo mbayari cah sekolah SD. Nggih. 1, 2 anak bayar ke SPP ini dan seterusnya. Terus berkembang. Di anak-anak yatim duafa yang coba kita bantu dengan urunan duit menika kita sampaikan kemudian ke jamaah tambah kathah sing pengen sareng-sareng ngamal soleh. Ngantos dumugi sak menika kados pesantren ingkang panjenengan sak menika lenggah. Sekarang sudah ada 5 gedung cobi. Biyen pertama niko ngajeng niko 204 atau 209 meter, terus saged tumbas mriki 1240 meter 3 lantai, terus wonten teng dusun sebelah niko 2 gedung mulih putri 1 putri 2, terus wonten setunggal mulih ya diparingi tanah wakaf di Gamol Pondok Putri 3. Sedaya dados amal soleh panjenengan. Niki nek ora bareng-bareng dhewean napa nggih saged? Mboten saged to nggih. Wong dhewe niku ajeng ngetokke dhuwit sithik niku le iman-iman tenanan to nggih.
Metu duit 100.000 niku ning nggo infak kok ketoke akeh banget nggih. Nek nggo jajan kok ketok sithik. Nggih mboten. Jenengan sing seneng blonjo baju pakaian niku ana rega 150 niku le komentar ngeten. Iki murah banget iki. Ning nek dicemplungne infak kok rasane kok gegeden ketok iya. Golek sing paling cilik. Nah, terus monggo nggih kula pansami berupaya. Angfiku, berinfaklah kalian semua. Apapun keadaannya, berapapun yang kita miliki, kados pundi kahanan kula pansami, berupayalah untuk nindake dawuhipun Gusti Allah. Nggih. Min thayyibati, dari yang baik-baik. Di sini mulai ada seleksi dari sesuatu yang kita infakkan. Sehingga wonten dawuh supados kula pansami ngatosaken saestu sumber dari sesuatu yang kita infakkan dan wujud dari harta yang kita infakkan kula wau. Nggih sumbere menapa, wujude menapa, lajeng sampai pada penyalurannya kemana. Sebab sak mangke tanggal jawab wonten akhirat berkaitan dengan persoalan harta, dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Dari mana didapatkan kedah dari usaha yang halal, wujudnya juga sesuatu yang selain halal juga berkualitas yang baik. Seperti yang Allah sampaikan di ayat 177 Al-Baqarah, juga di surat Ali Imran ayat pinten nika nggih. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. 92. Surat Ali Imran ayat 92. Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan hatta tunfiku, sampai kalian infakkan mimma tuhibbun, sebagian dari harta yang kalian cintai. Dados ingkang dipun infakaken nika nggih bondo ingkang dipun tresnani. Harta yang bahkan secara umum niko aku sakjane ya eman-eman, karena ada kecintaan di situ. Justru pada kondisi demikian itulah Allah Subhanahu wa taala tengah menguji katresnan kula pansami dateng bondo menapa dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah korban nggih ngoten. Sejarah pensyariatan korban itu kan ujian kecintaan, gitu. Nabi Ibrahim niku tresnane niku kalih putranipun luar biasa. Sebab le ngarep-arep le nunggu le usaha niku sudah berpuluh tahun to nggih. Sehingga tatkala diberi oleh Allah keturunan niku jan seneng nganggo banget. Sampai pada usia sudah bisa diajak bekerja, kok malah didhawuhi untuk menyembelih. Kan itu jelas ujian kecintaan di situ. Sing ditresnani kok diminta untuk dihabisi niku lho, untuk disembelih. Itu luar biasa beratnya. Tapi disitulah Ibrahim tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tresno dateng putranipun napa langkung tresno dateng Gusti Allah. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu
hatta ya'tiyallahu bi amri. Ayat 24 surat At-Taubah ini. Kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, kaum kerabatmu, rumah tempat tinggal yang kamu sukai, bisnis yang kamu khawatiri kerugiannya, ya, kalau semua itu lebih kamu cintai ketimbang Allah, Rasul dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggu saja sampai Allah berikan keputusannya. Niku diancam kali Gusti Allah. Kenapa demikian? Sebab nalika sedaya ingkang pun sebat kalawa langkung dipun tresnani ketimbang Gusti Allah, Rasul ugi jihad di jalannya, niku pun mesti akan mengantarkan pada perilaku dosa. Lho kok saged ngoten? Nggih. Kalau kecintaan pada harta itu lebih besar ketimbang Allah, pada kondisi tertentu di mana untuk mendapatkan harta itu dia melakukan satu perilaku yang tidak dibenarkan, Gusti Allah mboten marengaken ning krana langkung ageng tresnanipun dateng bondo, enggak peduli dengan larangan Allah pasti. Nah, karena itu Allah tengah menguji kecintaan kita. Nggih kadonyan werni-werni wujudipun menika secara umum memang dipun tresnani manungsa. Tetapi Allah menguji supados ingkang pun tresnan menika sebagian nika dikeluarkan, sebagian dibagikan, sebagian ya diinfakkan. Ora kabeh kok, namung sebagian. Min sebagian. Di ayat yang lain mimma rozaqnahum, mimma rozaqnakum. Di sini min thayyibati, sebagian dari yang baik-baik, maka sabtum apa yang kalian usahakan. Ini juga mengisyaratkan dawuh perintah agar kita berusaha untuk mendapatkan sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Samangke sebagian nika parang monggo dinikmati kagem diri ya kita kula pansami, tapi sebagian juga angfiku, sebagian infakkan. Ya. Menika ugi pelajaran kagem kula pansami bahwa tidak saja dalam perkara berinfak bersedekah, tetapi samangke kula pansami saged manggi kita semua akan mendapati baik melalui ayat Quran maupun hadis Nabi, perintah dalam melakukan ibadah amal soleh itu sangat diperhatikan aspek kualitas amalnya, kualitas ibadahnya. Dalam masalah berinfak, angfiku min thayyibat, infakkanlah dari yang baik-baik. Dalam masalah sholat, lakukanlah dengan khusyuk, kualitas di situ. Dalam masalah puasa, hendaklah fungsional untuk mencegah diri kita dari berbuat dosa. Dalam ibadah haji, ampun ngantos nindakake haji menika tidak membuat kita mampu mengendalikan lisan dan perilaku kita. Sedaya ingkang pun dawuhaken wujudipun ibadah amal kasainan kala wau kedah saestu nggatosaken mutu kualitasnya. Maka kemudian ditegaskan oleh Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak mau menerima kecuali dari yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Dan infakkan pula dari apa-apa yang akhrajna, kami keluarkan lakum untuk kalian minal ardi dari bumi. Yang dikeluarkan dari bumi kagem kula panjenengan sami itu juga diperintahkan untuk diinfakkan. Dados sumber yang diinfakkan itu adalah harta yang kita dapatkan bisa dari hasil usaha kita, bisa dari hasil bumi.
Wala tayammamul khabitha minhu. Wala tayammamul khabitha, jangan kalian pilih al khabith yang buruk-buruk, minhu darinya, dari harta kalau bau, tungfikun yang kalian infakkan, walastum bi akhidhihi, mongko kowe dhewe ya ora gelem. Walastum bi akhidhihi, padahal kamu sendiri tidak mau ambil itu. Illa antughmidu fihi, kecuali dengan memicingkan mata. Terus pun dimicingkan mata menika. Lajeng prakteke dadi elek banget ya. Delok wae ora gelem. Artinya hal yang buruk sekali sehingga kita sendiri pun tidak mau delok wae wegah. Nembe dikeke wong liya. Ampun ngoten. Allah tidak memperkenankan sesuatu yang diinfakkan itu adalah hal yang buruk-buruk yang kita sendiri saja tidak mau. Kowe dhewe ra gelem kok dinggo nindakake dawuh Gusti Allah niku dos pundi, dengan cara seperti itu kita dinilai sebagai orang yang mengagungkan Allah. Jenengan ajeng maringi oleh-oleh niku kan golek sing paling apik to nggih. Ora ana wae di anak-anak iki. Nggih. Tidak hanya langsung diberikan iki isih dibungkus sing apik. Kalih menungso mawon ngoten lho. Terlebih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mestinya kita lakukan dengan kualitas yang terbaik. Walastum bi akhidhihi illa antughmidu fihi. Ya. Kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwa sungguh Allah ghaniyun, maha kaya. Maknanipun maha kaya, tidak membutuhkan dari pihak lain. Maknanya yang tidak dimaksudkan di sini, nek kula pansami infak sedekah niku mboten krana Gusti Allah sing butuh niku mboten. Karena Allah enggak butuh sesuatu dari makhluknya, malah makhluk ingkang betahaken Gusti Allah. Lah terus ngapa Gusti Allah kok dawuh supados kita menika infak sedekah? Satu nih ujian iman dan ketaatan pada Allah. Ya. Dua, untuk berbagi kebahagiaan datang sederekipun. Nek ana dulure ampun dijarki. Lalu disadarkan kepada kita bilih tiyang ingkang iman setunggal kalih sanese menika seduluran. Al muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain, tidak boleh menzoliminya, tidak boleh membiarkan tanpa adanya pertolongan, tidak boleh menghina, merendahkannya. Ten pareng. Ghaniyun, Allah maha kaya, Allah tidak butuh. Jadi ini penegasan bilih nalika infak sedekah, jangan merasa berjasa terhadap Allah, jangan merasa berjasa terhadap agama. Niki kebutuhane awake dhewe. Sehingga diingatkan nalika kula pansami purun tetulung kalih sederek kita, menolong orang lain sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hambanya itu suka menolong saudaranya. Dados nek awake dhewe nulungi wong liya niku jane nulungi dhewe. Melalui pertolongan yang kita berikan ke orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Hamid, maha terpuji. Segala firman-Nya, segala nama dan sifatnya, segala perbuatannya terpuji.
Baik. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ayat berikutnya Allah ngimutaken mengamalkan perintah untuk menginfakkan sebagian harta niku mangke akan menghadapi napa nggih penghalang penghambat yang membuat kita tidak jadi berinfak, tidak mau berinfak, atau bahkan memang menolak untuk berinfak. Apa itu? Allah menyebut asyaitan. Setan itu ya'idukumul faqra, akan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kula serat wonten mriki kutipan riwayat ya. Di lembar yang ketiga 1, 2, 3 poin nomor 4 riwayat dari sahabat Nabi asmanipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Niki kula kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu mempunyai dorongan atau bisikan kepada anak Adam yang disebut dengan waswasah. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, memasukkan waswas, bisikan ke dalam hati manusia. Malaikat juga punya dorongan atau bisikan pula. Terus wonten bisikan setan, wonten bisikan malaikat. Dorongan setan itu berupa upaya mengembalikan kepada kejahatan dan mendustakan kebenaran. Dados nek ajak-ajak sing elek niki berarti bisikan setan. Sedangkan dorongan malaikat atau bisikan malaikat berupa upaya mengembalikan pada kebaikan dan pembenaran terhadap kebenaran. Nek bisiki sing apik berarti bisikan malaikat. Barang siapa mendapatkan hal tersebut, bisikan yang baik kalau wau, hendaklah ia tahu bahwa itu dari Allah. Maka hendaklah ia memanjatkan pujian kepadanya. Alhamdulillah kalau ada bisikan yang baik. Barang siapa mendapatkan selain itu bisikan yang buruk, hendaklah berlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian beliau membaca ayat ini, Nabi Muhammad membaca ayat ini. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Setan menjanjikan, yaitu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Membisikkan kejahatan yaitu kekikiran, yaitu mumul faqra, menakut-nakuti dengan kefakiran itu dos pundi. Umpami pun cedak ajeng kurban gitu. Ada kurban itu ya hukumnya nak mung sunah lah. Kebutuhan wis akeh sesuk wae le kurban. Bisa jadi mau sedekah. Sedekah ku nak yo nek dhuwitmu turah-turah wong kowe dhewe yo isih butuh akeh. Engko wae. Sesuk yo kena. Ada waswasah, ada bisikan yang demikian. Iki sedekah ya kena ning rasa akeh-akeh engko ndak cepet le melarat. Padahal rano ceritane wong akeh sedekah dadi melarat nggih. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian berbuat fahsya, keji, jahat, maksudipun berlaku kikir. Dan kita akan mendapati orang-orang yang berlaku kikir memandang, menilai biji anggenipun pelit niku sesuatu yang baik gitu loh. Kebakhilan dinilai sebagai sesuatu yang positif. Aku ki ora pelit ning aku ki gemi ngoten.
Nah, maka Allah kemudian memotivasi orang beriman agar bisa mengatasi hal ini. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian maghfirah, ampunan darinya. Pun ugi maringi gampil. Laqad yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaihi, kata Nabi. Sesuatu yang berat di dalam agama menika sesungguhnya mudah. Liman, bagi siapa yassarahullahu ta'ala alaihi, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Lah sinten sing diparingi gampil kalih Gusti Allah yang mau bersungguh-sungguh nindakake dawuh. Berat di awal dia berusaha untuk mengamalkannya, ning kemudian Allah maringi pitedah ugi kemudahan dalam melakukannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Adapun orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Riyen panjenengan ajeng rutin tindak mriki niku mungkin wekdal semanten le mikir menika mustahil, mokal ora mungkin. Wong aku ki nek minggu ki pokoke sibuk banget kok. Umpami lho. Ora iki mung minggu Ahad pertama tok. Apa nek Ahad pertama luwih kebak meneh. Dereng berusaha, tatkala kemudian kita berusaha nyelake wekdal, nyatane nggih saged niku. Leres ta nggih? Allah beri jalan, Allah beri kemudahan sehingga amal kebaikan bisa kita lakukan. Yu'til hikmata mayyasha, ayat terakhir ya. Setelah rangkaian 2 ayat perkawis infak, kalau perintah untuk berinfak yang baik-baik, kemudian mewaspadai bisikan setan yang bisa menghalangi kita untuk berinfak, lalu motivasi agar bisa mengatasi waswasah atau bisikan dari setan kalau wow. Kemudian pada ayat yang ketiga, ayat 269 nika Allah ngendika ngeten. Yu'til hikmata, Allah memberi hikmah. Dia Allah memberi hikmah. Mayyasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Niki warni-warni keterangan hikmah yang disampaikan para ulama, kita kutipkan di poin yang kelima. Secara umum hikmah menika adalah pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Wonten keterangan saking Mujahid menika ulama generasi tabi'in, muridnya sahabat. Mujahid mengatakan yang dimaksud hikmah adalah tepat dalam ucapan. Wonten mulai ulama sanes Abul Aliyah mengatakan hikmah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki tabiin, di atasnya nah dereng kula waos, ini sahabat mengatakan. Ali Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi, mengatakan yaitu hikmah adalah pengetahuan mengenai Al-Qur'an, meliputi ayat-ayat nasih, mansuh, muhkam, mutasyabih, yang didalukan, yang diakhirkan, halal, haram dan semisalnya. Niki rincian dari makna pengetahuan tentang Quran dan Sunnah yang mendalam. Keterangannya ketok beda-beda ning intine jane sami mawon. Ini yang disebut penafsiran yang beragam, yang tidak saling bertentangan, bahkan saling menguatkan atau saling melengkapi. Kesimpulanipun, hikmah itu adalah ilmu yang mendalam tentang masalah agama menika, yang sumber pokoknya Al-Quran dan As-Sunnah. Diungkapkan hal ini terkait dengan perintah untuk berinfak kalau wau adalah orang yang bisa memahami dengan benar dan tepat tentang perintah berinfak ini adalah orang yang telah diberi hikmah oleh Allah. Dan tatkala seseorang diberi hikmah oleh Allah,
faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Bagaimana tidak? Wong niku nek pinaringan pemahaman yang mendalam tentang perkawis agami menika, maka dia akan bisa melakukan amal agama secara benar dan tepat. Kebaikan apalagi yang lebih dari ini? Tidak ada. Saengga nalika pinaringan hikmah, pemahaman yang mendalam tentang perkawis agama menika, maka benar dia telah diberi kebaikan yang banyak. Bahkan yang Nabi ngendika, may yuridillahu bi khairan, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah berikan pemahaman yang mendalam tentang agama kepada orang tersebut. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Hubunganipun kali hikmah niku dos pundi hubungannya? Ulul albab inilah yang mendapatkan hikmah dari Allah. Sinten to ulul albab nika? Di ayat 190 sampai 191 surat Ali Imran Allah menyebutkan, mereka adalah orang-orang yang memfungsikan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta dan menggunakan hatinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perpaduan aktivitas berpikir dan berzikir akan mengantarkan kepada rahasia penciptaan, lalu ia semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulul albab. Orang yang seperti inilah yang bisa mengambil pelajaran dari Quran, dari sunnah Allah, dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna khusus di ayat ini terkait dengan perintah untuk berinfak. Wallahu a'lam bishawab. Kula kinten katen ayat 267 sampai 269 surat Al-Baqarah. Nggih. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, dipersilahkan ya. Monggo. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sigit Yulianto. Semoga dengan materi yang baru saja disampaikan, kita semua dapat mengambil pelajaran, menambah wawasan dan menambah amalan. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, infak yang terkumpul pada kesempatan kali ini 2 Juli 2023 yaitu Rp8.785.100. Monggo kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Pundi? Niko ibu-ibu. Oh, ibu, nggih, monggo ibu. Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tati dari Perluman Balai Asri. Nggih, Tati. Masih kaitannya dengan infak, Pak. Iya. Begini, pernah ada teman yang di masjid, ya masjid itu membutuhkan keramik, ya. Berapa keramik, terus diminta kita berinfak untuk keramik. Kemudian kita menyagui keramik berapa meter begitu. Nah, di akhir mau pembayaran, panitia itu mengatakan, oh keramiknya sudah penuh, gitu kan. Tapi di masjid itu membutuhkan kipas angin. Nah, apakah ibu mau keramik tadi diganti dengan kipas angin? Begitu. Nah, akhirnya mau karena sudah berniat berinfak. Nah, pertanyaannya, kalau keramik itu kan tahan lama ya Pak ya. Kalau kipas itu kan tidak tahan lama. Mungkin sebulan, 1 tahun rusak. Nah, apakah dengan diganti kipas angin itu yang berinfak bersedia itu
kalau kipas anginnya rusak, amal daerahnya itu sudah putus gitu. Kalau keramiknya kita harapkan panjang begitu. Terima kasih, itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kipas angin ini nggo ngipasi sing masang keramik, Bu. Nggih. Ada beberapa hal di sini. Sepindah terkait dengan masalah amanah. Kalau informasi yang disampaikan ada kebutuhan keramik, tentang ya. Terus jenengan sak rencang tertarik untuk berinfak untuk pengadaan keramik, gitu. Maka kemudian jenengan menghubungi pihak panitia pembangunan masjid lah, ngoten nggih. Kula sak rencang derek untuk infak pengadaan keramik, ngoten nggih. Oh nggih. Kalau memang sudah ada napa menika kados nek jual beli niku sudah ada akadnya, pihak yang dipercaya atau diberi amanah untuk pengadaan keramik kalau wau ya disalurkan untuk keramik. Ketika sudah ada kesepakatan dengan jenengan, saya nggak tahu di sini prakteknya terus pun duit sudah diserahkan apa dereng. Kalau belum, ya sementara informasi tadi terbuka untuk siapapun, ya maka nggih mboten kelentu kalau kemudian ada yang lain juga tertarik dan sudah memberikan biayanya lalu disalurkan untuk pengadaan keramik, sampun tercukupi keramik. Tapi nek wekdal semanten pada saat itu jenengan sudah tertarik dengan pengadaan keramik dan sudah menyerahkan ya biayanya, maka tentu harus disalurkan sesuai dengan amanah keluar. Ini problem pertama yang nanti perlu dicermati. Kedahipun kados pundi, seharusnya informasi dan kemudian respon terhadap info itu lalu praktek atau penyalurannya harus segera sesuai dengan yang diamanahkan. Tapi kalau tadi informasi terbuka pada siapapun, sinten sing dhisik untuk menyerahkan biaya untuk segera diwujudkan, nih mboten dados masalah bagi pihak panitia pembangunan. Problem yang kedua adalah karena sudah terpenuhi, terus wonten kebutuhan sanes berupa kipas angin, ngeten nggih. Yang jenengan khawatirkan niku kan kipas angin niku leh hari tasyrik terus pundi? Oh, saya pundi takbiran kali maos Quran ngeten nggih. Napa loro-lorone dilakoni mawon. Amalan nika Anda yang terkait dengan tuntutan waktu, tuntutan tempat, tuntutan keadaan, sehingga satu bisa jadi lebih baik dari yang lain karena tuntutan waktunya, karena tuntutan tempatnya, ngeten nggih. Umpami nggih, kalau hari Jumat dari 114 surat Al-Qur'an niku yang lebih utama dibaca adalah surat Al-Kahfi. Itu karena tuntutan waktu. Gitu nggih. Kalau napa menika dari seluruh bulan-bulan 12 bulan yang ada tuntutan beramal soleh yang lebih besar dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Misal begitu. Ini karena berkaitan dengan waktu. Oke. Kalau panjenengan sedang berada di Masjidil Haram, di antara amal yang diutamakan adalah melakukan tawaf. Ini tuntutan tempat. Oke. Kalau sedang wonten nopo banjir, tuntutan amal dalam bentuk sedekah yang paling utama ya bantuan apa yang dibutuhkan wong sing kebanjiran niku wau, tuntutan kebutuhan. Nah, saat ini nek di hari-hari tasyrik, amal yang lebih utama itu apa? Nabi bersabda, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Nggih.
Maka di antara amal-amal utama di hari-hari tasyrik itu makan, minum, zikir. Nggih. Penak toh makan minum niku amal saya. Desa itu karena dengan itu kita bisa merasakan nikmat dari Allah. Nggih, bisa berbagi dengan orang yang belum tentu bisa menikmati daging setiap hari to nggih. Kula kalau wingi teng sami Galuh, Bu. Sapi siji dienggo pirang dusun. Coba Ibu, urung mesti ana sapi ini. Nggih. Untuk kesana saja luar biasa nanjake, terus orangnya niku tesih adoh-adoh dilakoni mlaku mung pembagian sapi setunggal, Bu. Nggih. Niku bar dibeleh sih kudu melu pengajian sih nggo ngenteni rampung. Nggih. Nah, maka menjadi amal yang sangat utama karena berkaitan dengan waktunya. Nggih. Nah, membaca Al-Qur'an itu ya tentu amal yang utama. Tetapi surat yang mana, kapan waktunya, kemudian pundi engkang langkung saya di waktu-waktu yang sangat ditekankan untuk banyak berzikir, ya makan minum itu amal utama. Ning masalahipun baca Quran kan termasuk zikir, Bu. Gitu? Karena Quran termasuk zikir, dia termasuk amal yang mestinya juga mengisi di hari-hari tasyrik ini. Selain bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, juga tilawah Quran karena dia termasuk zikir kepada Allah. Ngaten Ibu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Pundi wonten nggih silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Umi saking Lendah Kulon Progo, Pak, badhe nyuwun prisa. Monggo. Menawi pas kurban menika menapa tasih kepareng menawi wonten sederek ingkang maringi dhateng kita. Ngaten Pak, ingkang nomor kalih Jenengan sudah korban terus diparingi. Ngaten nggih Pak, ngaten menika tasih pareng nampi menapa kedah dipun tolak napa tes pundi Pak? Nggih. Ingkang nomor kalih menika kula nyuwun pencerahan berbagai macam sujud. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud menawi pas maos ayat sajdah menika waosanipun dos pundi, etikanipun tata caranipun kados pundi. Ngaten Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkorban kemudian dikasih daging dari pihak lain. Sudah berkorban atau dia sebagai orang yang berkorban berarti sahibul korban. Sepindah berarti sebetulnya juga dapat jatah dari binatang korbannya sebagai sahibul korban. Fakulu minha wa'imul qani wal mu'tar. Ada 3 bagian. 1 untuk sahibul korban, 1 disedekahkan untuk orang miskin, 1 bagian diberikan sebagai hadiah. Kulo sampun angsal, saya sudah dapat bagian saya sebagai sahibul. Ning tasih wonten sing maring niku dos pundi boleh diterima tidak ngoten nggih? Boleh diterima. Nggih. Tetapi niki berkaitan dengan akhlak nih. Secara fikih hukum boleh. Tetapi dari sudut pandang akhlak saumpami wonten sederek kita tangga tepale atau sing luwih mbutuhke niku kurang, maka berbagilah pada yang kurang. Nggen kula pun cekap kok niki kagem jenengan mawon, semestinya begitu. Oke. Ora kok malah mumpung lho, bar kok entuk kono, sing kono urung ngenehi biasane dinahi. Niku ngantek setahun rantai-antek. Baik. Kemudian yang kedua tentang sujud. Sujud sahwi, ya, sujud sahwi sujud yang dilakukan bisa karena lupa jumlah rakaat, bisa juga karena ya ada bagian dari rukun sholat yang tertinggal. Saumpami seharusnya duduk tahiyat awal karena lupa setelah sujud itu langsung berdiri di rakaat ketiga. Kalau sudah berdiri sempurna maka dilanjutkan saja, ya, masuk di rakaat ketiga sampai nanti tahiyat akhir. Sebelum salam lakukan sujud 2 kali, duduk lagi tahiyat akhir, kemudian salam ke kanan ke kiri. Tapi kalau
pada saat lupa seharusnya duduk tahiyat awal tadi, mau berdiri ke rakaat ketiga belum berdiri sempurna, boleh langsung kembali ke posisi duduk tahiyat awal, tidak perlu sujud sahwi. Ya. Jadi sujud sahwi bisa dilakukan karena faktor lupa jumlah rakaat. Kalau lupa jumlah rakaat maka dianggap dengan angka yang terkecil. Sudah 3 rakaat atau baru 2 dianggap 2. Sudah 2 rakaat atau baru 1 dianggap 1. Oke? Nanti ditambahi kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi. Prakteknya dengan melakukan sujud sebanyak 2 kali. Bagaimana itu? Kita lakukan sholat tadi sampai pada tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir sudah dibaca seluruhnya, tinggal salam, tahan dulu jangan salam. Kemudian bertakbir, membaca kalimat Allahu Akbar untuk sujud. Setelah itu takbir lagi, duduk dalam posisi duduk antara 2 sujud. Takbir lagi untuk sujud yang kedua. Setelah itu takbir lagi, duduk dalam posisi tahiyat akhir, tawaruk nggih. Kemudian salam ke kanan, salam ke kiri. Itu sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah sujud yang dilakukan ya karena membaca ayat sajdah. Ayat sajdah dalam Quran kita sudah dimudahkan oleh para ulama dengan diberi tanda. Ada tandanya pakai tulisan as-sajdah, ada tandanya pakai lambang. Apa niku mustaka niku jenenge apa? Nggih. Ya, atau tanda tertentu di situ difahami sebagai ayat sajdah. Jumlahnya ada 15 tempat dalam Quran. Ketika baca ayat sajdah itu disunahkan untuk melakukan sujud. Sujud karena membaca ayat sajdah disebut dengan sujud tilawah. Bagaimana caranya? Selesai baca itu kita kemudian bertakbir Allahu Akbar. Ya, sujudnya hanya 1 kali. Pada saat sujud apa yang dibaca? Sajada, ya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Durung ngapal, tidak baca tidak apa-apa, sing penting sujud mawon. Atau pakai doa sujud sebagaimana sujud salat juga boleh. Nggih. Setelah itu takbir lagi. Kalau tadi baca Qur'annya dalam posisi duduk, nggih duduk kembali. Kalau baca ayat sajdahnya di dalam sholat, berarti setelah sujud tilawah itu berdiri lagi pada posisi berdiri lagi ketika baca tadi. Kalau setelahnya masih ada ayat lanjutan, lanjutkan. Kalau itu ayat terakhir maka segera takbir untuk ruku. Kemudian sujud syukur. Sujud syukur, sujud dilakukan karena bersyukur mendapatkan nikmat karunia dari Allah. Takbir kemauan Allahu Akbar langsung bersujud. Ya, para ulama mensunahkan kados dene sujud sebaiknya tetap menghadap ke arah kiblat. Ya, Allahu Akbar sujud, terus kemudian Allahu Akbar duduk lagi. Mboten sah tahiyat terus kemudian salam bareng mboten sah. Hanya sujud saja. Ngaten Ibu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Maaf Ustaz Sigit, itu pertanyaan yang terakhir. Selanjutnya doa dan penutup. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin setelah doa atau sebelum doa? Dengar Ustaz. Minta wedal sekedar. Sekarang, oke. Ada permohonan doa. Nyuwun ngapunten, minta waktu sebentar 5 sampai 10 menit 11.18. Ini dalam rangka pertanggungjawaban kami selaku pengurus pesantren. Kita kemarin punya hajat santri-santri kita 20 santri, kemah santri di Bogor 25 sampai 1 Juli. Jadi baru kemarin pagi pulang. Santri putra Mas Aziz ada yang kemarin ikut? Mas Aziz mana? Yang summer camp kemarin bisa ke depan? Mbak Lana, timnya summer camp. Mbak Lana ke depan, Mas Aziz di sebelah sana sama Putra, yang Putri di sebelah sini sama Mbak Lana bareng-bareng. Ayo cepat waktunya. Ya Puput Laras di sini.
Oke, yang putri sebelah kiri. Mana teman-temannya Mas Nabil? Mas Brian? Hamid, yuk ke depan. Nah, ini apa si Ari? Pecinya loh, Le. Saya ganteng. Udah seadanya Mas Ajis? Seadanya aja. Ini nyun ngapunten spontan, Ji.